فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، ikhwan fiddin, azani wa azakumullah, saudara-saudari, bapak ibu yang kami hormati dan kami muliakan. Kita akan lanjutkan kajian rutinitas kita antara salat maghrib dan isya pada kitab tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, kitab tentang pengesaan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan hak Allah yang dituntut dari hamba-hambanya. Sebuah karya tulis milik Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullahi alaih. Sebelum kita masuk pada judul bab baru, apa yang kita akan ambil pada pertemuan malam hari ini, kita akan sedikit mengulang apa yang telah kita ambil pada pertemuan sebelumnya. Pertanyaan pertama ke akhuna Abu Abdillah, apa yang dimaksud dengan ruqyah? Apa pengertian atau definisi ruqyah? Nah, mantra-mantra yang dibacakan dengan tujuan untuk mengangkat mudarat atau menentangkan manfaat. Ini secara umum, akan datang nanti boleh atau tidak. Nah, Abu Umar, kalau tamaim atau tamimah, apa pengertian atau definisi tamimah atau tamaim? Nah, ini yang datang dari pengertian penulis. Dan kita tahu bahwa secara umum tamaim adalah mantra-mantra, hanya saja bentuknya tulisan. Kalau ruqyah mantra-mantra dengan bentuk lisan, mantra yang dibaca. Kalau tamimah mantra yang ditulis, kemudian digantungkan, ditempatkan di suatu tempat. Nah, apa yang misalnya Abu Mustanir, kalau at-tiwalah at-tiwalah atau bukan cuma berupa mantra sesuatu, bahkan itu benda apapun itu. Kalau mantra hanya pada ruqyah dan tamimah. Kalau tiwalah umum, apapun itu, namun dengan maksud untuk menjadikan yang cinta menjadi benci atau benci menjadi cinta. Jampi-jampi atau pelet. Doti-doti, orang sini bilang doti-doti. Nah, dengan dua tujuan, entah itu dari benci menjadi cinta ataupun cinta menjadi benci. Nah, ke Abu Qanitah, hukum ruqyah. Apa hukum ruqyah, boleh atau tidak? Nah, intinya bahwa pada ruqyah atau pembacaan mantra-mantra ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan.
Mukbil, apa syarat atau ketentuan tentang ruqyah yang dibolehkan? Ada 4 kita sebutkan pada pertemuan terakhir. Ruqyah yang dibolehkan terdapat 4 syarat padanya. Apa syaratnya? 6. Dengan pembacaan Al-Quran paling pertama. Kemudian yang kedua diambil dari sunnah. Diambil dari sunnah Nabi SAW Muhammad. Yang ketiga menggunakan bahasa Arab. Artinya selain bahasa Arab tidak diizinkan, tidak diperbolehkan bacakan mantra-mantra dalam bentuk penyembuhan. 6. Umar yang keempat tidak ikut tadi malam. Kalau begitu Abu Yusuf. Nah, dengan pada syarat yang ketiga dengan bahasa Arab, namun pada syarat yang keempat hendaknya bisa dipahami mantra-mantra atau tiwal atau dengan bahasa Arab yang dipahami. Karena sebagian mantra yang ditulis berupa raja atau primbon. Terkadang mungkin menggunakan abjad Arab, menggunakan huruf ijaiyah, abatata atau abajada. Namun ketika disusun nggak bisa dibaca, semacam bahasa jin. Nah, bahasa dukun atau tukang sihir yang dia berkomunikasi dengan para jin menggunakan bahasa tersebut. Ini 4 syarat ini yang membolehkan bahwasanya ruqyah tersebut bisa menjadi boleh apabila pertama diambil dari Al-Quran, yang kedua diambil dari hadis Nabi SAW, yang ketiga berbahasa Arab, yang keempat bahasa Arab tersebut dipahami. Nah, artinya selain bahasa Arab dari bahasa daerah tidak diperbolehkan. Ini yang membedakan cara ruqyah tersebut boleh atau tidak. Nah, kita Abu Arif tentang tamimah. Nah, ketika menggunakan Al-Quran boleh atau tidak, atau ayat-ayat Al-Quran yang digantung atau disimpan dari dan yang roji yang berdekat kepada kebenaran adalah mencukupkan dengan apa yang datang dari Nabi SAW dan para sahabat. Khairul hadi Rasulullah SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Cara meruqyah dengan cara dibacakan, bukan dengan cara yang lainnya. Datang dalam Al-Quran bisa digunakan untuk penyembuhan segala penyakit, bahkan penyakit jasmani ataupun rohani. Namun penyembuhan ini dengan cara dibaca. Sebagian orang lagi kita dapati mereka menulis surat Al-Fatihah di secari kertas. Kemudian secari kertas tersebut yang telah bertuliskan Al-Fatihah mereka bakar. Abu pembakarannya mereka celupkan ke dalam air, diberikan kepada orang yang kerasukan. Makan kertas pembakaran. Padahal Al-Quran mengatakan bahwasanya Nabi SAW datang dengan visi wa yuharrimu alaihimut thayyibat, wa yuhillu alaihimut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Nabi SAW datang untuk menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Jadi kalau itu adalah halal, niscaya akan Nabi SAW ajarkan kepada kita. Kalau itu adalah haram, niscaya akan dilarang oleh Nabi SAW kepada kita. Makan kertas yang bekas pembakaran sudah menjadi abu, bukan hal yang thayyib, bukan perkara yang baik. Demikian juga Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan membawakan beberapa kisah, termasuk diantaranya kisah datang dari seorang pemuda. Dia menceritakan bahwasanya pagar halaman rumah dia terlihat hampir roboh, sudah miring. Dia mengatakan kepada ibunya bahwasanya aku ingin perbaiki tembok rumah tersebut. Dia katakan tak usah dikorek-korek, tak perlu diotak-atik. Ada sesuatu di bawahnya yang menjaganya. Dia dengar nasihat orang tuanya tersebut, sudah hampir jatuh, roboh, miring. Ketika ibunya meninggal, dia penasaran dengan apa yang dimaksud bahwa ada sesuatu yang menjaganya di bawah. Ibunya meninggal dunia, tak ada lagi yang menghalangi dia. Dia menggali tanah di bawah tembok yang miring hampir jatuh tersebut. Ternyata dia dapat secari kertas bertuliskan ayat Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wala in zalata
Nah, in amsakahuma min ba'di. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang menahan langit dan bumi untuk tergelincir dari tempatnya. Kalau seandainya Allah tidak menahannya, siapa lagi yang bisa menahannya? Nah, ayat ini dituliskan kemudian ditaruh di bawah tembok yang hampir jatuh. Dan beranggapan bahwasanya ayat itulah yang menjaga tembok tersebut tidak akan runtuh padahal sudah miring. Jadi ini termasuk menempatkan Al-Quran bukan pada tempatnya. Al-Quran bukan untuk seperti itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran kita mengambil pahala darinya dengan cara dibaca, dipelajari, dihafal, dipahami, didakwakan, dan diajarkan. Nah, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsiran. Kita akan masuk pada judul bab baru. Kata sang penulis, semoga Allah merahmati beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi. Bab tsamin, bab yang ke-8. Man tabarraka bi syajarin aw hajarin wa nahwihima. Judul bab berbunyi, barang siapa yang mencari berkah dari pepohonan atau bebatuan atau yang semisal keduanya. Nah, beliau tidak memvonis pada judul bab ini, akan dapati jawabannya dari landasan hukum yang akan kita baca. Jadi muncul pertanyaan besar, bolehkah mengharap barokah, mencari berkah dari pepohonan atau bebatuan? Jawabannya ada pada judul bab. Barakallahu fikum, sebelum kita membaca landasan hukum yang beliau bawa pada kita dalam judul bab itu berupa satu ayat dan satu hadis. Pertama-tama, keterkaitan antara bab ini dengan bab-bab yang sebelumnya, atau keterkaitan antara bab ini dengan kitab tauhid secara global. Ketika sampai pada titik bab yang ke-7 dari urutan 2 bab sebelumnya. Kembali ke belakang, kata beliau. Jadi kita ikuti alur cerita yang beliau bawakan kepada kita. Termasuk kesyirikan. Nah, menggunakan gelang atau benang atau yang semisal keduanya. Tempelkan pada badan. Dengan tujuan untuk mengangkat bala atau menangkalnya. Ini kesyirikan. Menganggap bahwasanya gelang yang kita pakai bisa mengangkat penyakit. Penyakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gelang apa bisanya? Benang apa bisanya? Benda mati. Nah, kemudian pada judul bab yang kedua, tepatnya pada bab yang ke-7 secara berurutan, mungkin mereka akan menerima hal tersebut ketika tidak bisa digunakan untuk mengangkat penyakit atau menangkalnya. Mereka berpindah pada bab yang kedua. Kalau begitu kita gunakan Al-Quran untuk meruqyah. Nah, atau untuk dijadikan sebagai tamimah digantungkan. Telah kita dapati bahwasanya para ulama dan pendapat yang rajih mengatakan bahwasanya menjadikan tamimah dari ayat Al-Quran tidak diperbolehkan. Nah, atau ruqyah tidak secara umum boleh. Ruqyah, naam, diperbolehkan apabila datang syarat-syarat yang telah kita baca. Sekarang kita masuk pada judul bab yang kita kaji pada malam hari ini. Mereka beranggapan mungkin kalau kita tidak kita gunakan untuk meminta, kita tidak menjadikan sesuatu tersebut untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Satu-satunya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan berkah, tapi kita gunakan ini sebagai sebab. Apakah boleh? Pada judul bab ini akan kita dapati. Sesuatu tersebut kita hanya jadikan sebab dengan mengharap berkah. Intinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, judul bab ini akan kita dapati jawabannya. Jadi boleh bawakan alur cerita bab per bab sampai pada titik ini. Kita akan bahas dulu tentang judul babnya sebelum kita masuk pada landasan hukumnya yang hanya 2 boleh bawakan, 1 ayat dan 1 hadis. Tabarroka, mengharap berkah. Nah,
Kemudian beliau bawakan mengharap berkah dari pepohonan atau bebatuan atau yang selain keduanya dari benda-benda mati. Hal ini butuh diperinci. Pertama-tama bahwasanya berkah datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara sifat yang kita juluki kepada Allah, Allah tabaraka wa taala. Allah lah tempat mengharap berkah. Nah, kemudian ada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala berikan berkah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Di sini letak kekeliruan mereka. Ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala jadikan berkah padanya. Dari situlah kita mencari berkah. Ketika tidak datang dalilnya, jangan mencari berkah pada benda tersebut. Di antaranya berkah. Yang pertama adalah berkah berkaitan dengan tempat. Ada tempat yang berbarokah. Seperti masjid. Masjid tempat berbarokah. Menuntut ilmu. Sholat berjamaah. Kemudian tempat-tempat yang berbarokah juga di permukaan bumi adalah seperti tanah haram, Makkah dan Madinah. Beserta apa yang di dalamnya berupa Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Tempat tersebut berbarokah. Maka yang sholat di dalamnya beratus-ratus bahkan beribu-ribu kali lipat daripada sholat di masjid yang lainnya. Nah, ini pertama, berkah dari sisi tempat. Selain daripada itu tidak ada tempat yang berbarokah. Jangan menganggap bahwasanya kuburan adalah tempat berbarokah. Kita bisa jadikan sebagai tempat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian mereka menganggap bahwasanya berdoa di sisi kuburan wali fulan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan bahwasanya tidak ada dalilnya mengatakan demikian. Kalau tidak ada dalilnya ditinggalkan. Ini tempat. Berkaitan juga dengan berkah dari sisi waktu yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada sebagian waktu tersebut berbarokah. Berbarokah dari sisi ada manfaat yang lebih di waktu tersebut yang tidak kita dapati dari waktu-waktu yang lainnya. Seperti bulan Ramadan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, inna kunna mundirin." Kami turunkan Al-Qur'an di malam yang berbarokah, malam Lailatul Qadar. Kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar termasuk dari malam-malam bulan Ramadan. Nah, berkah dari sisi waktu. Kemudian juga disebutkan pada sebagian-bagian tempat memiliki berkah seperti sepertiga akhir malam. Merupakan doa mustajab, waktu yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hamba yang berdoa. Akhir dari waktu Jumat dan yang semisalnya. Kemudian barakallahu fikum ada juga, kalau tadi yang pertama dari sisi tempat, yang kedua dari sisi waktu, kemudian dari sisi benda atau zat terdapat berkah. Benda atau zat terdapat berkah. Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang mubarak, nabi yang diberkahi. Oleh karena itu para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in terkadang mengambil sesuatu dari tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kisah perang atau Umratul Hudaybiyah. Ibadah umrah yang Nabi SAW lakukan pada tahun ke-6 Hijriah. Ketika beliau ingin umrah dengan 1.000 personil, para sahabat ingin masuk berumrah ke Mekah, namun dihalangi oleh penduduk kota Mekah. Akhirnya mereka dihadang di luar kota Mekah di tempat namanya Hudaybiyah. Kalian tidak boleh masuk karena tersebar berita di kota Madinah sedang tersebar wabah penyakit. Yang sampai kalian membawa penyakit dari Madinah masuk ke kota Mekah, tidak boleh. Dilarang untuk masuk. Akhirnya mereka berperjanjian bahwasanya jangan masuk tahun ini tapi tahun berikutnya. Masuk tahun berikutnya tapi tidak boleh untuk membawa perlengkapan perang, hanya saja perbekalan safar. Di antara perjanjian-perjanjian yang disebutkan dalam Hudaybiyah. Ketika perjanjian berlangsung, Nabi SAW duduk di kursi kehormatan beliau dan dikerumuni oleh para sahabat. Di kubu lain, di sisi lain orang musyrik terdapat Khalid bin Walid yang waktu itu masih musyrik, masih berpenganut agama kesyirikan. Disitulah pertama kali masuk hidayah di dalam dadanya. Ketika Nabi SAW ketika Nabi SAW membuang ludah beliau, tak pernah sampai ke tanah ludah beliau kecuali diambil oleh para sahabat dan dijadikan sebagai
Sesuatu yang dioleskan ke tubuh mereka jadikan berkah. Akhirnya Khalid bin Walid mengatakan bahwasanya subhanallah, aku pernah melihat raja-raja tapi belum pernah aku dapati raja rebut, jadikan bahan rebutan ludah mereka. Ini bukan cuma sekadar raja tapi betul-betul kenabian. Akhirnya disitulah dia masuk Islam. Akhirnya ludah Nabi SAW berkah. Tak pernah ludah Nabi SAW sampai ke tanah, kecuali dijadikan bahan rebutan oleh para sahabat. Demikian juga datang dari kisah Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Nabi SAW memiliki kebiasaan untuk tidur siang, qailulah. Dimanapun boleh dapati, beliau tidur siang dalam keadaan mukim ataupun safar. Suatu hari beliau mendapati waktu siang di rumahnya Ummu Sulaim, ibunda dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Akhirnya beliau tidur siang di rumah Ummu Sulaim. Tahu sendiri rumah di zaman tersebut, rumah yang sempit dengan atap yang sangat pendek. Terkadang di siang hari bolong tidur sampai mengucurkan keringat. Nabi SAW menurut berita dari Ummu Sulaim, beliau tidur sambil mendengkur, suara ngorok, sambil mengucurkan keringat. Ummu Sulaim dengan inisiatif dari dia sendiri mengambil botol parfum yang kosong, dia keringat Nabi SAW, kemudian dimasukkan ke dalam botol parfum milik dia. Seketika Nabi SAW terasa bahwa badannya sedang dikerik atau digosok, beliau terbangun, beliau bertanya, apa yang kau lakukan wahai Ummu Sulaim? Dia mengatakan bahwasanya keringat engkau wangi. Apa yang menjadikan keringat engkau sebagai parfum aku? Dan beliau menyetujui dan tidak mengingkarinya. Keringat Nabi SAW berbarokah. Demikian juga sepeninggal Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari, Anas bin Malik radhiyallahu an, dia memiliki peninggalan rambut, beberapa urai rambut milik Nabi SAW yang dia katakan bahwasanya ketika ada anggota keluarga kami yang sakit, rambut beliau dicelupkan ke dalam air di wadah minum, kemudian diberikan minum kepada orang-orang yang sakit dan bisa disembuhkan. Intinya pada tubuh Nabi SAW berbarokah. Bahkan berkah pada seseorang bisa kita jumpai ketika dia memiliki kesolehan dalam dirinya. Setiap orang soleh berbarokah, yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Perhatikan perkataan Nabi Isa alaihissalam. Naam. Inni Abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Nabi Isa alaihissalam mengatakan sendiri dalam Al-Quran, aku adalah hamba Allah, dan Allah menjadikan aku sebagai nabi, dan Allah menjadikan aku berbarokah dimanapun aku turun. Ketika orang-orang soleh turun ke suatu tempat, dia bisa menebar kebaikan yang bisa dipetik oleh orang lain. Intinya orang soleh berbarokah ketika orang-orang lain mengambil kesolehan, merupakan percikan dari kesolehan dia. Jadi kesimpulan sampai pada bab yang barusan kita jabarkan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan barokah pada beberapa hal. Pertama adalah tempat, yang kedua adalah waktu, yang ketiga adalah pada zat. Ketika tidak ada dalil tentang boleh hal tersebut dijadikan sebagai berkah, tidak ada dalilnya, tidak boleh kita jadikan sebagai berkah. Tidak boleh kita jadikan sebagai berkah. Batu yang diambil dari tanah Karbala jadikan sebagai alat untuk sujud karena tanahnya berbarokah, batunya berbarokah, ini tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Sebagian syekh-syekh sufia, sebagian kiai-kiai sufi mengatakan bahwasanya setiap anggota pengajian yang ingin menikah, istrinya bawa dulu ke aku, tidur bersamaku semalam biar berbarokah. Hari kedua baru silahkan diambil. Ini terkadang demikian kita dapati dari tarekat sufia. Alhamdulillah, ketika tidak ada dalilnya mengatakan itu adalah berbarokah, jangan kita tetapkan seperti apa yang kita baca dari 6 landasan hukum pada bab ini. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullahi alaih. Jadi malah siapa yang bertanya metode penyembuhan dengan seorang kiai makan makanan kemudian berikan sisanya kepada orang lain. Menganggap itu adalah berbarokah. Tidak ada dalilnya. Ketika ada dalilnya kita tetapkan iya, ketika tidak ada dalilnya bisa jadi termasuk kesyirikan yang akan kita kaji. Ada siapa lagi namanya itu? Dari Hadramaut.
Umar bin Hafiz, ketika dia wudu, murid-muridnya berebutan ambil air bekas wudunya dia. Kemudian mereka jadikan sebagai sesuatu yang berbarokah. Nah, ini tidak ada dalilnya. Terlalu berlebihan dulu, bahkan bisa masuk ke dalam kesyirikan sebagaimana kesimpulan dari bab ini. Kata penulis, semoga Allah merahmati beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi, wa qaulullahi ta'ala, dan perkataan Allah yang maha tinggi. Dalil pertama berupa ayat Al-Qur'an, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Surat An-Najm ayat ke-19 dan ke-20. Kita artikan, apa anggapan kalian tentang tiga nama sesembahan? Lat, Uzza, dan yang ketiga adalah Manat. Nah, perlu kita pahami dulu apa maksud dari ayat ini. Beliau bawakan dalam judul bab mencari berkah dari pepohonan serta bebatuan atau yang semisal keduanya. Tiga nama yang disebutkan di sini adalah tiga nama sesembahan milik orang-orang musyrik di zaman jahiliyah. Tiga nama ini adalah tiga nama sesembahan milik orang-orang musyrik berupa berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala di zaman jahiliyah. Dengan beberapa perbedaan tafsir yang datang tentang Lat, Uzza, dan Manat. Tafsir yang pertama bahwasanya Lat adalah atau Uzza adalah serta Manat adalah pecahan nama dari Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk muannas, perempuan. Nah, ketika dalam konteks kalimat bahasa Arab yang perempuan diambil dari laki-laki namun dengan tambahan tak marbuto, tak yang melingkar ada titik dua di atas, atau dengan alif tasniyah. Alif tasniyah. Misalnya kata muslimun. Muslim artinya seorang muslim laki-laki. Ketika kita ingin menjadikan muslim perempuan, tambah ta di belakang jadinya muslimatun. Atau dengan sifat. Misalnya dengan sifat. 6. Sogirun. Kecil, tapi ini diperuntukkan kepada laki-laki. Kalau perempuan, sugro. Nah, sugro. Tambahkan alif tasniyah di belakang, alif bengkong namanya. Nah, dua kaidah ini untuk membuat dari jenis kelamin laki-laki menjadi jenis kelamin perempuan. Allat, pada nama sembahan yang pertama adalah muannas dari Allah. Allahu. Ketika ingin menjadikan muannas hanya diganti dengan ta. Namanya ta ta'nits. Allat. Jadi ini adalah nama Allah yang dimuannaskan, yang dijadikan perempuan. Pecahan dari Allah. Ini pertama. Al-Uzza. Kita lihat ada alif bengkong di belakang yang juga pecahan nama perempuan dari Aziz. Aziz adalah nama Allah Subhanahu wa taala, bentuk perempuannya Uzza. Kemudian Manat juga ada tak marbuto di belakangnya, memberikan tentang perempuan yang diambil dari kata nama Allah. Al-Mannan. Bentuk perempuannya Manat. Ibaratnya nama-nama perempuan ini adalah pasangan Allah Subhanahu wa taala. Di atas ada Allah, di bawah sini ada pasangan Allah, sesembahan. Bisa dipahami? Namun dengan bentuk perempuan. Kalau laki-laki, nah dikatakan jomblo kalau nggak punya pasangan. Allah juga di atas ada Allah, di bawah ada pasangan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama perempuan ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, nah berhala-berhala ini adalah wujud dari malaikat, yang mana malaikat adalah anak perempuan Allah. Anak bangsa Arab, mereka meyakini bahwasanya malaikat adalah anak perempuan Allah. Terbukti dengan ayat yang setelahnya dari surat yang sama, surat An-Najm. Terbukti dari ayat yang sama, dari surat yang sama pada surat An-Najm, kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina la yu'minuna bil akhirah la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa. Orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, mereka menamakan malaikat adalah anak perempuan Allah. Dan ini ungkapan tentang nama-nama sesembahan dengan wujud malaikat yang mereka inginkan adalah anak-anak perempuan Allah. Ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira. Nah, ini tafsir yang kedua. Kemudian tafsir yang ketiga. Tafsir yang ketiga datang juga terkhususnya untuk Lat. Lat
adalah pecahan dari kata lata yalutu. Dalam konteks kalimat bahasa Arab artinya adalah yang mengadon-adonan roti. Jadi di zaman jahiliyah, sebelum datangnya Nabi SAW membawa agama Islam, ada seorang laki-laki yang sangat dermawan. Profesi dia adalah mengadon-adonan roti. Kemudian setelah menjadi roti, dia bagikan kepada tamu-tamu Allah yang merupakan jamaah haji datang ke Masjidil Haram, dibagikan secara gratis. Dengan perbuatan ini dia dikategorikan orang-orang soleh. Akhirnya ketika dia meninggal dunia, dibangun monumen di atas kuburan dia, dimintahi berkah selain Allah Subhanahu wa taala. Mau rezeki datang ke kuburannya si Lat. Nah, orang soleh yang namanya Lat. Mau minta turunnya hujan ketika terjadi musim kemarau berkepanjangan, datang ke kuburannya Lat. Tempat tersebut berbarokah. Nah, kemudian masing-masing dari tiga nama ini adalah wujud yang berbeda-beda. Pertama, Lat. Lat adalah bentuk kuburan. Kuburan tadi kita katakan seorang soleh yang berprofesi sebagai tukang adonan roti. Karena kesolehan dia, kedermawanannya dia membagi roti secara gratis kepada tamu-tamu Allah yang datang umrah ataupun haji ke Masjidil Haram. Lat berupa kuburan. Adapun Uzza. Uzza adalah pohon kurma yang dikeramatkan, yang disakralkan, yang dikuduskan dan disucikan. Dipasangkan kelambu, dipasangkan pagar, ada juru kuncen yang menjaga. Ketika orang datang ke tempat tersebut, meminta izin kepada juru kuncinya dengan tujuan untuk mencari berkah. Adapun Manat, Manat adalah kalau Lat di Taif, Uzza di luar kota Mekah. Manat semacam monumen berbentuk air mancur. Monumen berbentuk air mancur dipasangkan pagar, diberikan kelambu, masuk ke dalam harus dengan izin. Adapun tempatnya jarak antara kota Makkah dan Madinah, namun lebih dekat masuk ke kota Makkah. Yang kesemuanya adalah sembahan selain Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang telah kita sebutkan di depan. Keterkaitan antara ayat ini dengan judul bab di depan, keterkaitan antara ayat yang beliau bawakan kepada kita dengan judul bab di atas, bahwasanya kaum musyrikin di zaman tersebut mencari berkah dari tiga nama sesembahan ini. Ketika kita jabarkan di depan sebagai mukaddimah bahwasanya ketika sesuatu tersebut tidak bisa dijadikan sebagai mengharap berkah, berarti tidak boleh. Kita telah jabarkan di depan bahwasanya ketika ada dalilnya untuk mengambil berkah, mencari berkah, hukumnya boleh. Baik dari sisi waktu, tempat, ataupun pada zat. Kalau ini tidak ada dalilnya, berarti masuk dalam kategori tabarruk yang terlarang. Meminta barokah yang terlarang. Bukan cuma sekedar terlarang, bahkan hukum dari sini adalah kesyirikan. Ya awalnya mungkin mereka hanya mencari berkah. Karena sebagian orang ketika ditanya, kenapa engkau berdoa di sisi kuburan wali fulan? Wali fulan ini adalah orang yang memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku menjadikan dia sebagai perantara, mudah-mudahan karena kedekatan dia dengan Allah, dia bisa menyampaikan doaku kepada Allah. Dia mengharap bahwasanya kuburan tersebut memiliki berkah yang tidak ada pada tempat-tempat yang lainnya. Ya awalnya meminta kepada Allah, tapi dengan perantara orang ini. Ujung-ujungnya Allah dilupakan, akhirnya mereka minta kepada kuburan, penghuni kuburan tersebut. Sebagaimana yang terjadi pada Lat, Uzza, dan Manat. Asal muasalnya hanya menjadikan perantara. Tapi lama-kelamaan karena selalu diberikan oleh Allah apa yang mereka minta, akhirnya Allah Subhanahu wa taala terlupakan. Mereka katakan bahwasanya inilah yang memberikan kepadaku permintaanku. Inilah yang memberikan kepadaku setiap hajat dan kebutuhanku. Allah terlupakan. Terjadilah kesyirikan. Hal yang serupa juga terjadi pada sebagian kuburan wali-wali. Terkadang mereka datang ziarah ke suatu tempat, baik itu kuburan, wali fulan, atau tempat yang mereka anggap adalah suci, keramat, kudus dan kultus. Mereka mengambil sesuatu dari tempat tersebut. Entah itu ada sumur tepat berada di samping kuburan wali fulan, mereka menganggap air sumur tersebut bisa menyembuhkan penyakit, bisa membuat awet muda, bisa membuat mandi dari air tersebut menghilangkan penyakit ini dan penyakit itu. Sebagian ikhwan juga menceritakan ketika mereka datang melakukan ibadah umroh
Kemudian mereka menaiki taksi dari Makkah menuju ke Madinah. Ketika melintas di depan Gunung Uhud, sedikit berkomunikasi dengan supir taksi mengatakan bahwasanya haulai juhal, mereka adalah orang bodoh. Dan dia menisbahkan bahwasanya haulai Indonesiun, mereka adalah orang-orang Indonesia. Kenapa? Ketika datang sampai ke Gunung Uhud, setiap orang membawa satu kerikil, bawa pulang ke Indonesia. Mengatakan bahwasanya Gunung Uhud ini gunung yang bersejarah, berbarokah. Akhirnya orang supir taksi tersebut mengatakan bahwasanya tadinya Gunung Uhud begitu tinggi. Tapi setiap orang Indonesia datang mengambil satu, berapa juta orang Indonesia berhaji setiap tahunnya, satu orang ambil satu saja. Nah, dia mengatakan bahwasanya mungkin 2050 sudah habis Gunung Uhud. Diambil setiap tahunnya kerikil-kerikilnya. Ini dia barakallahu fikum. Jadi kesimpulan pertama dari ayat ini, menjadikan sesuatu berbarokah sedangkan tidak ada landasan hukumnya, ini tergolong kesyirikan. Nah, boleh kita menjadikan sesuatu tersebut berbarokah apabila ada dalilnya. Boleh kita menjadikan sesuatu tersebut berbarokah apabila ada dalilnya. Air Zam-Zam, Ka'bah, kemudian Hajar Aswad, ada dalilnya. Ada dalilnya. Ketika tidak ada dalilnya seperti Gua Hira, mereka menganggap bahwasanya Gua Hira adalah tempat yang kudus suci. Jadi setiap orang yang haji harus datang ke situ. Kalau berhaji kemudian tidak datang ke Gua Hira, tidak sah hajinya. Nah, ini tidak ada dalilnya. Dalil yang kedua berupa hadis An Abi Waqid al-Laitsi radhiyallahu anhu qala, seorang sahabat namanya Abu Waqid al-Laitsi, kunyahnya Abu Waqid al-Laitsi. Dia berkata, ada alur ceritanya, ikuti sampai akhir. Hadis yang lumayan panjang. Kata Abu Waqid al-Laitsi, semoga Allah meridainya, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Kata dia, kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke Hunain. Hunain adalah nama tempat yang terjadi peperangan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam kubu kaum muslimin dengan orang musyrik ketika itu. Keterangan tambahan, wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin, dan kami baru keluar dari agama kekufuran baru kemarin sore. Kita akan ceritakan selengkapnya bahwasanya perang Hunain terjadi pada bulan Syawal tahun ke-8 Hijriah. Beberapa hari sebelumnya terjadi perang Fathu Makkah pada tahun yang sama, tahun ke-8 Hijriah. Ketika Fathu Makkah, kaum muslimin atau penduduk kota Makkah masuk Islam. Kita ulangi. Ketika terjadi Fathu Makkah, Allah Subhanahu wa taala memenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya penduduk kota Makkah masuk Islam kecuali yang lari keluar dari kota Makkah. Artinya apa? Mereka baru masuk Islam. Belum begitu banyak mempelajari tentang agama Islam. Selesai berhasil merebut kota Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memerangi kota-kota tetangga dengan Makkah, termasuk Taif. Jadi perang ini sebenarnya dari Makkah mau menuju ke Taif. Penduduk kota Taif keluar. Dari kota Makkah Nabi SAW memimpin pasukan keluar. Bertemu di tempat namanya Hunain. Terjadilah perang Hunain kali ini. Kita baca lanjutnya. Walil musyrikina sidratun yaqufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Masih lanjutan cerita dari Abu Waqid al-Laitsi. Orang-orang musyrik mereka memiliki suatu pohon bidara. Mereka terkadang bertapa di sampingnya, bersemedi di bawahnya. Terkadang juga mereka menggantungkan senjata-senjata mereka. Menggantung senjata, menganggap bahwasanya ketika senjata digantung di pohon tersebut yang dikeramatkan, yang disucikan, yang dikuduskan, senjata tersebut akan semakin ampuh, semakin mujarab, semakin sakti. Kalau tidak digantungkan, tidak. Jadi apa? Mereka meyakini bahwasanya ketika senjata digantungkan ke tempat tersebut, senjata tersebut berubah menjadi yang tadinya tidak sakti menjadi sakti. Yuqalu laha dzatu anwat, mereka menjuluki pohon tersebut dzatu anwat. Dzatu anwat. Ini milik orang musyrik. Famararna bi sidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat.
Perhatikan alur ceritanya. Abu Waqid Al-Laythi yang dia mengakui bahwasanya kami baru keluar dari kekufuran ke agama Islam, belum tahu banyak tentang agama Islam. Akhirnya kami melewati satu pohon bidara. Kami katakan, wahai Rasulullah, jadikanlah kepada kami Datu Anwat sebagaimana orang-orang musyrik juga punya Datu Anwat. Jadi mereka minta, wahai Rasulullah, nah kami juga ingin seperti orang musyrik menggantungkan senjata di pohon kemudian menjadi sakti. Jadi mujarab, menjadi ampuh. Sebagaimana mereka juga punya pohon tersebut yang mengharap berkah ketika menggantungkan senjata-senjata mereka. Baru kemarin sore masuk Islam. Belum begitu banyak tahu tentang hal-hal bahwasanya hal semacam ini adalah terlarang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, innahas sunnah. Perhatikan pengingkaran yang keras dari beliau. Akhirnya Rasulullah SAW memberikan jawaban, Allahu Akbar, ini adalah contoh. Dengan pengingkaran yang besar, sambil bertakbir kepada Allah. Ini adalah contoh. Contoh apa yang kalian ambil dari orang musyrik, yang tidak boleh untuk dicontoh. Nah, walladzi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun. Kemudian boleh katakan, lanjutkan lagi. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, artinya adalah demi Allah. Ungkapan sumpah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz seperti ini. Demi zat yang jiwaku berada di tangan Allah, jiwaku berada di tangannya, di tangan Allah. Kalian mengatakan sebagaimana Bani Israil mengatakan kepada Musa, jadikanlah kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Nabi Musa menjawab, sungguh kalian adalah kaum yang jahil. Sungguh kalian adalah kaum yang jahil. Nabi SAW membacakan ayat ini menisbahkan kepada mereka yang meminta Datu Anwat. Sekarang mengatakan kalian juga adalah kaum yang jahil. Sebagaimana Bani Israil adalah kaum yang jahil. Kaum yang bodoh. Lanjut beliau. La tarkabunna sunana man kana qablakum rawahu Tirmidzi. Sungguh kalian akan menunggangi contoh-contoh umat sebelum kalian. Beliau letakkan dengan la diawali, fi'il mudhari didahului dengan la, namanya lam taukid, penegasan. Diakhiri juga dengan nun taukid, penegasan. Pasti betul-betul kalian akan menunggangi sunnah-sunnah umat terdahulu dan sesuai dengan apa yang beliau beritakan. Terjadi. Nah, keterkaitan antara hadis dengan judul bab di atas barakallahu fikum jelas sekali bahwa pada judul bab mengatakan semacam bentuk pertanyaan, artinya bolehkah untuk mengharap berkah dari pepohonan atau bebatuan atau yang semisal keduanya. Pada hadis yang kedua atau dalil yang kedua dari hadis ini, kita mendapati bahwasanya orang-orang musyrik memiliki sesuatu yang mereka jadikan sebagai mengharap berkah, yakni dari pohon yang namanya Datu Anwat, pohon bidara. Dan ternyata hal ini diingkari oleh Nabi SAW, menunjukkan bahwasanya jawabannya adalah tidak boleh. Tidak boleh mengharap berkah dari pepohonan, tidak boleh mengharap berkah dari bebatuan, dan yang semisal keduanya yang tidak ada landasan hukum padanya. Sempat tren beberapa tahun yang silam mengatakan bahwasanya batu akik. Nah, dengan ukiran ini, ukiran itu, mengatakan bahwasanya inilah sumber rezeki, inilah yang bisa menjaga aku dari musibah, malapetaka, mara bahaya dan semisalnya. Hendaknya buku-buku semacam ini barakallahu fikum dikaji oleh kaum muslimin seluruhnya, bahwasanya apa yang mereka lakukan selama ini mungkin mereka menganggap adalah biasa-biasa saja, ternyata mengantarkan kepada neraka, waliyadzubillah. Katakan kepada mereka sebagaimana yang Nabi SAW katakan kepada kisah kita kali ini, katakan juga kepada mereka sebagaimana Nabi Musa katakan kepada Bani Israil, innakum qaumun tajhalun, kalian adalah kaum yang bodoh, yang jahil. Karena tidak tahunya mereka tentang ajaran-ajaran Islam semacam ini. Nah, adapun keterkaitan antara hadis ini yang judul bab di atas, jelas sekali bahwasanya mengharap berkah dari sesuatu yang tidak datang, landasan hukumnya adalah sesuatu yang tidak boleh, bahkan tergolong keharaman, perbuatan kesyirikan. Adapun masail, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan mengambilnya. Telah kita baca judul bab dengan 6 dalil berupa 1 ayat dan 1 hadis. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji. Terima kasih banyak atas kehadirannya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik.